Shalom, abang kakak dan teman-teman PA Kamipa dimanapun kita berada. Apa kabarnya sore hari ini? Kiranya dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam keadaan sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang hari ini boleh mempersatukan kita dengan caranya yang unik jika kita membandingkan dengan ibadah-ibadah kita sebelumnya. Hari ini kita dipersatukan di sini tanpa harus bertatap muka, tanpa harus bersalam-salaman. Akan tetapi kita memiliki satu hati yang sama, yaitu rindu untuk menikmati ibadah Paskah PA Kamipa 2020. Dan sebelum kita akan memulai ibadah ini, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita saat teduh sejenak. Tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kini kami berharap kepadamu ya Tuhan, untuk boleh menikmati ibadah ini di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tahun ini diawali dengan berita yang menggemparkan dunia, yaitu penyebaran COVID-19. Dan itu sangat membuat kita tercengang. Terlebih di kota Medan, 1 bulan lebih kita sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Berbagai aktivitas kita lakukan di dalam rumah. Bahkan hampir semua aktivitas kita kerjakan di dalam rumah. Ruang gerak kita sangat dibatasi karena untuk mencegah persebaran yang lebih banyak lagi. Akan tetapi ada satu hal yang pasti tidak akan terbatas, yaitu kasih Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan dapat dibatasi oleh apapun. Terbukti bahwa hari ini kita boleh menikmati persekutuan ini. Kita boleh mengikuti ibadah ini. Yang mana kita akan dilayani oleh abang kita, yaitu Bang Martin Butar-Butar. Dan tema Paskah kita hari ini adalah pikul salib. Sebab itu layaklah kita memuji Allah kita, seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka layaklah kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus selamanya. Tuhan,
Saat ini kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bahagia orang saleh. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia sendiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Mazmur Daud yang bercerita tentang bahagia orang saleh. Di mana orang saleh, orang percaya akan diselamatkan. Sebab Allah tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak akan membiarkan orang kudus-Nya melihat kebinasaan. Ya, sebab Dia yang sudah mati bagi kita, sebab Dia yang sudah menyelamatkan kita, maka layaklah kita menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Ya Yesus yang mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Kita bernyanyi.
Shalom bagi kakak dan abang, teman-teman dan adik-adik Persekutuan Alumni Kristen FMIPA USU. Bagaimana kabar kita semua saat ini? Kiranya kita selalu dalam lindungan Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Salam bagi kita semua, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung dan berjabat tangan. Minggu lalu, kita baru mengingat kembali kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, saya ucapkan selamat memperingatinya bagi kita semua. Walaupun pasti ada kesan yang berbeda dalam memperingati Paskah tahun ini, berhubung karena keadaan yang ada sekarang. Kiranya Allah terus menguatkan dan menolong kita untuk terus bertekun dalam masa-masa ini. Jadi, saya diminta untuk sharing firman Allah pada hari ini dalam kebaktian Paskah PAK FMIPA USU. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, sebagai kurban untuk pengampunan dosa-dosa kami, sehingga kami bisa mengenal Allah dan dibawa kepada Engkau dalam persekutuan yang indah. Kami yang dahulu telah mati karena dosa-dosa kami. Kami dibelenggu oleh dosa. Kami tidak ada pengharapan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Jauh daripada Engkau dan memusuhi Engkau dalam hati dan pikiran kami dengan perbuatan kami yang jahat. Tetapi sekarang Engkau menghidupkan kami kembali melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau mengaruniakan iman dalam hati kami untuk percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan olehnya kami dibenarkan, kami disucikan dari dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami yang banyak itu diampuni, dan kami dimerdekakan dari kuasa dosa dan mendapat bagian dalam kerajaan-Mu, serta disebut anak-anak-Mu. Betapa kami sangat mengucapkan syukur kepadamu, ya Allah kami, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar. Apalagi dalam masa saat ini kami bisa mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus, di mana Dia menyerahkan dirinya menjadi kurban untuk pengampunan dosa-dosa kami, sehingga oleh penumpahan darahnya dosa kami disucikan, kami dibenarkan dan dilayakkan untuk datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur sehingga saat ini kami bisa mempunyai persekutuan yang indah, dan kami bisa menikmati hadirat-Mu kapan saja. Bapa di dalam surga, saat ini kiranya Engkau terus menolong kami, walaupun ada masa-masa sulit yang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini. Kami memohon kiranya Engkau menguatkan hati orang-orang yang percaya, meneguhkan mereka dalam iman, supaya kami semua orang-orang yang percaya tetap bergantung kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Dan kami juga berdoa, kiranya Engkau menolong kami dalam pembahasan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Mungkin hal ini sudah sering kita dengar. Menurut kita, apa itu Injil? Sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima,
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikian pembacaan kita. Kita akan mulai dengan latar belakang. Korintus adalah salah satu kota yang dijangkau oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya yang kedua, yang terletak di provinsi Akhaya, Yunani. Jadi kita bisa melihat bagaimana jemaat Korintus dirintis dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 18. Dalam ayat yang pertama kita bisa melihat bahwa awalnya Rasul Paulus berangkat dari kota Athena ke kota Korintus. Lalu dalam ayatnya yang keempat, Rasul Paulus menggunakan waktunya setiap hari Sabat berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tentang Injil. Mengapa? Karena dia harus bekerja bersama dengan Aquila dan Priscilla sebagai tukang kemah. Kemudian dalam ayatnya yang kelima, setelah Silas dan Timotius, rekan sekerjanya, datang dari provinsi Makedonia, Rasul Paulus dapat menggunakan waktunya sepenuhnya untuk memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Hasilnya, dalam ayatnya yang ke-8, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang menjadi percaya, yaitu Krispus, kepala rumah ibadat, dan seisi rumahnya. Dan juga banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, mereka menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dan juga dalam hal ini termasuk Krispus, Gaius, dan keluarga Stefanus dalam 1 Korintus 1 ayat 14 sampai ayat 16. Berikutnya dalam ayat yang ke-11, Paulus masih tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan untuk mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Demikianlah amanat agung dilakukan di Korintus dan jemaat baru dirintis. Dalam hal ini kita bisa melihat ada 3 tahapan dalam melakukan amanat agung. Yang pertama, Injil diberitakan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang kedua, orang yang telah menjadi percaya dibaptis. Dan yang ketiga, orang-orang yang telah menjadi percaya diajar atau dimuridkan secara terus-menerus dalam jemaat-jemaat lokal. Jadi inilah latar belakang bagaimana jemaat Korintus dirintis. Dan sekarang sebagai perenungan singkat untuk kita. Yang pertama, bagaimana sejauh ini pelaksanaan amanat agung dilakukan melalui diri kita sendiri, keluarga kita, persekutuan kita, atau gereja kita? Yang kedua, hal-hal apa saja
yang telah diusahakan atau diperjuangkan supaya Injil terus diberitakan, khususnya di dalam segmen kita masing-masing. Dan yang ketiga, apakah kita selalu sadar bahwa pemberitaan Injil adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya? Mari kita kembali ke 1 Korintus pasal 15. Ayat yang pertama, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu." Jadi, melalui suratnya yang pertama, Rasul Paulus mau mengingatkan, memberitahukan, atau menjelaskan kembali tentang Injil yang telah dia beritakan kepada jemaat di Korintus sebelumnya. Yang pertama, kita tahu bahwa surat ini dituliskan dalam perjalanan Rasul Paulus yang ketiga ketika dia berada di provinsi Asia Kecil di kota Efesus. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-8 sampai 19. Kemungkinan ini di akhir masa pelayanannya di Efesus dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi, ada selang waktu lebih daripada 3 tahun sejak Injil pertama diberitakan di kota Korintus. Di sini kita bisa melihat bahwa walaupun jemaat di Korintus sudah berdiri, mereka masih perlu ditolong secara terus-menerus walaupun dari jauh. Pertama, surat-surat ditulis atau orang baru diutus ke sana untuk menguatkan dan menolong mereka, atau rencana kunjungan Rasul Paulus berikutnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus harus menjelaskan atau memberitahukan kembali tentang Injil kepada orang-orang di Korintus, padahal mereka sudah menjadi percaya dan berdiri teguh di dalam Injil itu? Jawabannya kita bisa melihat khususnya dari apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita. "Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu." Jadi kita bisa melihat bahwa Rasul Petrus juga melakukan hal yang sama. Dia mengulang-ulang Injil itu kepada orang-orang yang percaya. Yang kedua, apa Injil yang dia beritakan? Kita bisa melihat dengan jelas Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya dalam 2 Timotius 2 ayat ke-8. Mari kita baca. "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku." Jadi dengan jelas kita bisa melihat di sini bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah mengenai Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dalam ayat selanjutnya, kita akan melihat bagaimana respon atau tanggapan orang-orang di Korintus ketika mereka pertama sekali mendengar Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dalam ayat selanjutnya, "Dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini
ada 3 respon mereka. Yang pertama, mereka menerimanya untuk mereka sendiri. Mereka percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dan yang kedua, kita bisa melihat mereka teguh berdiri di dalam Injil yang mereka telah percaya. Dan yang ketiga, mereka teguh berpegang di dalam Injil yang mereka telah percayai atau menggenggamnya dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat di dalam nats lain, dalam Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Dan di dalam bagian lain, di dalam 1 Korintus 11 ayat 2, kita akan melihat, dikatakan di sana, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana respon dan tanggapan jemaat di Korintus ketika Injil diberitakan pertama sekali kepada mereka. Dan kita juga bisa melihat di dalam bagian ini apa hasilnya atau akibatnya ketika mereka percaya kepada Injil itu, yaitu mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan dari apa? Mereka diselamatkan dari hukuman kekal yang harusnya diterima oleh semua orang yang berdosa. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita bisa melihat hasilnya adalah mereka diselamatkan. Dan kita, orang-orang yang telah menjadi percaya kepada berita Injil yang telah kita dengar semula, kita diselamatkan. Seperti dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan di dalam nats ini dikatakan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi ada kesan yang kita bisa lihat di sini. Ada orang yang sudah mendengar Injil yang diberitakan, tetapi mereka tidak memegangnya dengan sungguh-sungguh, atau mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat contoh seperti Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan juga ada beberapa contoh dengan jemaat di Galatia. Itu mengapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Ini pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana kita selama ini dalam mengingat atau mengulang kembali tentang Injil itu? Apa saja hal-hal yang kita lakukan? Seberapa sering kita mengingat kembali atau mengulang kembali tentang Injil yang telah kita terima dan yang di dalamnya kita teguh berdiri? Memang perjamuan kudus dan juga Paskah adalah acara yang tepat untuk mengulang kembali atau mengingat kembali tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Injil yang kita percaya. Selanjutnya, dalam pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Paulus berkata yang sangat penting. Yang sangat penting berasal dari kata protois atau protos, yang bermakna yang pertama, atau yang terutama, atau yang paling penting. Jadi, apa yang terutama atau yang paling penting dari berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Jadi kita bisa melihat dalam bagian berikutnya, dia berkata, ialah bahwa Kristus. Jadi ia mengacu kepada seseorang, yaitu Kristus. Jadi Kristus adalah berita yang paling utama atau yang paling penting yang telah dia sampaikan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah,
Apa berita yang paling penting atau yang paling utama dalam diri kita saat ini? Apakah Kristus masih berita yang paling penting atau yang paling utama dalam diri kita, atau sudah digantikan dengan hal-hal yang lain? Dalam suratnya ini, Paulus berkata, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kita tahu bagaimana latar belakang Rasul Paulus menjadi percaya, ialah dalam perjalanannya ke Damsyik, dalam Kisah Para Rasul pasal 9, pasal 22, dan pasal 26, memang dikatakan di sana bahwa Yesus sendiri yang menyatakan diri kepada dia ketika dia hendak mau menganiaya orang-orang percaya, pengikut jalan Tuhan yang ada di kota Damsyik. Kita bisa melihat juga di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam pasal 1 ayat yang ke-12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi, isi Injil yang diberitakannya adalah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di sini dia menggunakan frasa kita yang mengacu kepada semua orang. Karena memang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa semua orang, termasuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani dan seluruh bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada di dalam dunia ini, termasuk kita dan mereka yang belum pernah mendengarkan Injil sama sekali. Kita bisa melihat dalam Galatia 1 ayat yang keempat dikatakan, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Itu mengapa kalau kita mengingat ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus Kristus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis berkata, Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Perkataan ini benar. Anak domba adalah binatang kurban. Jadi Yesus adalah kurban yang datang dari Allah, yang diberikan supaya dia disembelih, darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa seluruh umat manusia. Itu mengapa sebelum Yesus wafat, dia berkata, sudah selesai. Ini mengacu kepada Ibrani 9 ayat 22 yang berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Selanjutnya, dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Kata dikuburkan bermakna bahwa ia sungguh-sungguh wafat. Karena kalau Yesus tidak sungguh-sungguh wafat, dia tidak mungkin dikuburkan. Tetapi karena dia sungguh-sungguh wafat, dia dikuburkan. Dan yang berikut, isi beritanya adalah, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang menarik, ada dua kesaksian atau keterangan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang dinyatakan di sini. Yang pertama adalah kesaksian dari kitab suci. Kita tahu bahwa kitab suci yang dimaksud pada zaman itu adalah Perjanjian Lama yang kita kenal sekarang, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Dan di sini dikatakan kitab suci itu menyaksikan dan menjelaskan
tentang kematian Yesus Kristus. Dan sebagai contoh, kita bisa melihat di dalam Yesaya 53, Hosea 6, atau Mazmur 16. Dan kita juga bisa melihat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Jadi ketiga bagian kitab ini menjelaskan tentang kematian Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah kesaksian dari saksi mata yang melihat langsung kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang kita tahu bahwa mereka adalah rasul-rasul atau orang-orang percaya yang pertama pada zaman itu, seperti dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Jadi inilah unsur-unsur yang dengan jelas kita bisa lihat dalam pemberitaan Injil, yaitu cerita tentang Yesus mati karena dosa-dosa kita, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan Yesus adalah Kristus, yang berarti yang diurapi. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan, dan Yesus adalah Tuhan kita. Dan ada saksi. Yang pertama, kitab suci menuliskannya melalui nabi-nabinya. Lalu rasul-rasul yang menjadi saksi mata yang melihatnya secara langsung. Dan orang-orang percaya. Dan harus ada respon dari orang yang mendengarkan berita itu. Mereka terima atau mereka percaya. Dan hasilnya mereka diselamatkan. Kita mengucapkan syukur karena kita sudah mendengarkan Injil, menerimanya, percaya, dan teguh berdiri di dalam Injil itu. Ini adalah pertanyaan untuk kita renungkan. Yang pertama, kapan terakhir kali kita pergi untuk memberitakan Injil? Yang kedua, apa saja yang menjadi halangan bagi kita untuk memberitakan Injil? Yang ketiga, apakah unsur-unsur di belakang ini adalah menjadi bagian utama dalam setiap pemberitaan Injil kita? Jadi pertanyaan di atas yang saya utarakan awal telah kita jawab. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, Dia telah dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mengapa Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit kembali menjadi kabar baik? Kita bisa melihatnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kita bersyukur karena Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan tidak mungkin Dia selama-lamanya dalam dunia orang mati. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga supaya kita beroleh kemerdekaan dari dosa. Memang saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Kita tidak menduga hal ini akan terjadi dalam tahun-tahun sekarang. Wabah ini melanda banyak negara dan banyak hal menjadi terhambat. Dan banyak orang yang merasakan dampak dari wabah ini. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi dalam tahun-tahun ini? Apa yang Allah mau nyatakan dari wabah ini? Menurut saya, wabah ini bisa jadi menjadi pengujian bagi kita orang-orang yang percaya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang harus diuji kemurniannya
apakah kita terus bertekun atau tidak. Bisa jadi wabah ini untuk mengingatkan orang-orang yang berdosa akan kefanaan hidupnya. Kita ini sama seperti uap atau asap atau bunga rumput yang hanya sebentar di dunia ini, supaya kita berbalik kepada Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Bisa saja wabah ini untuk menolong kita untuk terus bergantung kepada Allah atau percaya kepada Allah dan bukan kepada pengertian kita sendiri. Saya tahu ini adalah masa-masa yang sulit. Bagi kita orang yang sudah menjadi percaya, sekalipun kita akan terinfeksi atau akan meninggal, bagi kita sudah ada pengharapan yang kita nanti-nantikan, dan kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan melihat Dia apa adanya, bertemu muka dengan Dia. Tetapi, bagaimana dengan mereka? Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dan yang belum pernah mendengarkan Injil sama sekali. Apa yang akan terjadi bagi mereka ketika mereka terinfeksi dan harus meninggal karena wabah ini? Waktu ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mencari wajahnya, merenungkan firman-Nya berlama-lama tanpa terburu-buru. Ada waktu kebersamaan dengan keluarga dan banyak hal lain lagi yang positif yang kita bisa lakukan. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menceritakan tentang Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita, Injil yang kita percaya. Memang ini adalah masa yang sulit, tetapi saya percaya masa yang sulit adalah masa yang baik dan subur untuk memberitakan Injil. Dan ini juga, waktu ini bisa membuktikan apakah kita selalu tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Kita harus mengingat bahwa kita sendiri membutuhkan Injil. Mereka juga membutuhkan Injil. Dan semua orang yang berdosa membutuhkan Injil. Kiranya Allah yang memberikan hikmat kepada kita masing-masing akan apa yang akan kita lakukan dalam masa-masa wabah virus corona ini. Mari terus mempercayakan diri kita dan keluarga kita kepada Kristus. Kita mengingat bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk kesusahan, sakit penyakit, penderitaan, atau kelaparan. Tidak ada satu hal pun. Karena Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati itu yang menjadi pembela kita. Dalam masa-masa seperti ini, kami selalu mengingat Mazmur 115 ayat 9-11. 3 kali ini dikatakan di dalam Mazmur ini. Percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan kita dan perisai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan saat ini. Kami diingatkan kembali tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah Engkau serahkan menjadi kurban untuk pendamaian, untuk pengampunan dosa-dosa kami, sehingga kami dapat dibenarkan, dilayakkan, dan bisa datang kepada Engkau tanpa rasa malu. Kami mengucapkan syukur, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan turut mendapat bagian dalam warisan yang telah Engkau tetapkan bagi orang-orang yang percaya. Kiranya Engkau terus menolong kami dalam iman, supaya kami bisa berdiri teguh dan iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya menyanyikan lagu Be Still and Know That I Am God. Be still and know that I
I am God. In Thee, O Lord, I put my trust. In Thee, O Lord, I put my trust. In Thee, O Lord, I put my trust. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Ya Tuhan, kepadamulah kami berdoa pada saat hari ini. Karena kami percaya bahwa Engkau mendengarkan apa yang menjadi seruan hamba-hambamu. Dan kami meyakini bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami, ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih setianya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kepadamulah kami berdoa, menyerahkan apa yang sedang menjadi pergumulan kami saat ini, ya Tuhan. Secara khusus untuk bangsa dan negara kami ini, di mana kami mengalami satu pergumulan yang sangat hebat sampai saat ini, ya Tuhan. Yaitu situasi di mana virus corona COVID-19 yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa ini, bahkan juga yang sudah melanda dunia ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penyakit ini, yang berjuang terus untuk dapat hidup, ya Tuhan. Bapa, kasihani mereka. Kami memohonkan pertolongan-Mu, memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Tolonglah juga seluruh para dokter, para medis yang terus bekerja keras, yang berupaya untuk memberikan pengobatan kepada para pasien. Kami memohon pertolongan-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, Tuhan, untuk bisa merawat orang-orang yang sakit. Dan juga lindungi dan jagailah semua keluarga mereka, ya Tuhan. Kami juga memohonkan kepadamu untuk pemerintah kami ini, Tuhan, untuk presiden kami, untuk gubernur, para bupati, sampai kepada kepala daerah di desa-desa sekalipun. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga bijaksana untuk mengantisipasi bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia bisa mencegah penyakit virus corona COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami mohon kepadamu supaya kami sebagai rakyat Indonesia benar-benar mau memperhatikan apa yang menjadi anjuran pemerintah kami, ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa bergandengan tangan, saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam situasi ini, ya Tuhan, agar kami juga bisa membawa berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga memohonkan kepadamu, ya Tuhan, untuk para ilmuwan yang sedang dan terus akan berupaya untuk memikirkan, menemukan obat yang tepat, ya Tuhan, ataupun vaksin yang tepat, Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Berikanlah mereka hikmat dan bijaksana-Mu, supaya mereka dapat menemukan obat yang tepat, ya Tuhan, agar virus ini dapat diatasi, ya Tuhan. Demikian juga dengan situasi ekonomi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara ini akibat virus corona ini.
Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari ini Tuhan. Hampir 3 juta rakyat Indonesia harus di PHK, kehilangan pekerjaan. Tuhan tolonglah, supaya kami pun turut mengambil bagian untuk membantu mereka yang kekurangan. Dan pemerintah kami ini pun mengambil bagiannya untuk mensupport mereka, supaya kehidupan mereka dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya ya Bapa. Tuhan, sungguh kami menyerahkan ini semua kepadamu. Kami tahu bahwa di tengah-tengah situasi ini, kami harus tetap mengandalkan Engkau. Kami harus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami terus diberikan kesabaran sampai pada waktunya, menantikan akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan sedang menginginkan ini terjadi di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan memiliki maksud yang baik kepada kami semuanya. Sebab itu tolonglah kami mempercayai Engkau seutuhnya ya Tuhan, bahwa Engkau berdaulat atas situasi ini, dan bahwa Engkau berkuasa untuk memulihkan negeri kami ini, bahkan dunia ini ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tidak digelisahkan oleh situasi ini, tapi belajar terus untuk memiliki pengharapan kepada Engkau, dan tidak menjadi takut akan situasi ini, karena kami percaya bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan bahwa Engkaulah Allah yang mampu untuk memulihkannya. Tuhan, ajar kami supaya hidup dengan penuh rasa syukur kepada Engkau. Di tengah-tengah situasi sulit ini, belajar untuk menyembah Engkau, belajar untuk memuji Engkau, belajar untuk berbagi kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh para alumni-alumni kami, secara khusus untuk alumni MIPA. Tuhan, tolonglah dimanapun kami berada. Lindungi dan jagai jugalah kami ya Tuhan. Dan pakailah hidup kami ini juga untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Yakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia untuk terus mengasihi kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Sebab pengorbanannya telah menebus kita, dan kebangkitannya telah memenangkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah diutus oleh Bapa, maka hai PA kami dimanapun kita berada, kita pun diutus Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kita. Sebab apakah bukti akan kebangkitan Yesus? Yaitu Dia hidup di dalam kita. Mari nyatakan komitmen kita di hadapannya. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Rasakan rahmat-Nya, ku dengar firman-Nya.
akan menutup acara ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah memilih kami jauh sebelum dunia ini dijadikan, supaya kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Kami mengucapkan syukur karena Engkau mengaruniakan iman kepada kami, sehingga kami bisa percaya kepada Injil Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur juga karena sampai saat ini kami bisa terus dimuridkan dan belajar dari firman-Mu, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami mengucapkan syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucapkan syukur juga Bapa, buat kasih-Mu yang sangat besar, yang telah Engkau nyatakan di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam pribadi kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur karena Engkau terus menolong kami juga dalam setiap langkah hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya Engkau terus menolong kami, supaya kami terus bertekun di dalam firman-Mu, supaya kami terus berakar di dalam Engkau dan tinggal di dalam Engkau. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk terus bergantung kepada Engkau. Dan kiranya Engkau terus menolong kami supaya kami senantiasa mengarahkan pikiran kami, hati kami kepada Engkau, dan menjadikan Engkau yang paling utama di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap alumni-alumni FMIPA, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, memelihara mereka dalam kasih-Mu, dan menjaga mereka dalam kuasa-Mu. Lindungilah mereka dari yang jahat. Kiranya Engkau terus menolong mereka, supaya mereka haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga Engkau akan memuaskan mereka seperti lemak dan sumsum. Kiranya Engkau terus memuaskan jiwa mereka dengan firman dan janji-janji-Mu yang mereka dengar, yang mereka baca dan renungkan. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka lakukan, dimanapun mereka. Kiranya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya mereka bisa terus menjadi saksi dimanapun mereka berada, menjadi saksi daripada Injil, kuasa Injil yang akan kami beritakan, yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami bisa melakukan ibadah ini walaupun dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dan kiranya Engkau menolong kami juga, supaya kami bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menopang di antara orang-orang yang percaya di dalam persekutuan alumni FMIPA ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.